Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para asatidzah, wabil khusus Ustadz Fatih, Ustadzah Qatrun Nada, Ustadz Sofyan, dan juga mustami'in mustami'at jamaah Masjid Jami'an Ni'mah dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid. Salah satu yang menggerakkan kita hadir di sini apa, Bu? Hah? Keimanan. Nggak mungkin kita tergerak untuk sholat, dengarkan ceramah, ngaji, kalau nggak ada keimanan di dalam dada kita. Kalau nggak ada tauhid, nggak ada keimanan, nggak ada keislaman, kita nggak mungkin tergerak. Kalau toh tergerak untuk melaksanakan sholat, sholatnya nggak sah, nggak diterima. Artinya ada kekuatan besar di luar hal yang bersifat material yang mampu menggerakkan kita secara fisik untuk hadir dari rumah ke sini. Sekalipun menurut nalarnya orang sehat, tetapi yang gak terpanggil oleh panggilan tauhid, ngapain siang-siang nongkrong, dengerin orang ceramah gak jelas. Mending enak tiduran di rumah, enak kerja nyari uang, dan lain sebagainya. Panggilan tauhid telah menggerakkan, dan itu perlu disyukuri. Karena apa? Karena tauhid yang ada di dalam dada itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita nggak bisa memberikan. Guru-guru kita juga nggak bisa memberikan hidayatut tauhid, itu nggak bisa. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW nggak diberikan otoritas itu. Ketika pengen agar paman terdekatnya yang membantu dakwah Rasulullah SAW bisa bertauhid, bisa beriman, tetapi Rasulullah SAW tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi hidayah, termasuk hidayatut taufik dan juga hidayatut tauhid di sini. Kita syukuri. Dan syukur terkait dengan tauhid ini benteng pertama agar kita terhindar dari kesyirikan. Ketaatan yang paling puncak adalah tauhid, dan dosa yang paling puncak adalah kesyirikan. Biar enggak syirik, kita perkokoh tauhid kita. Tauhid itu mauhibah, tetapi perlu kita rawat. Bagaimana cara merawat tauhid yang ada di dalam dada kita? Dengan ilmu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan juga berkurang, jadi fluktuatif. Kalau bapak-bapak pas nggak ada istrinya nyolekin tetangga tadi dibilang, itu imannya lagi turun. Kenapa iman turun? Iman turun karena maksiat, iman tambah karena ketaatan
dan ketaatan yang dimiliki oleh orang karena ilmunya. Jangan sampai pengen taat tanpa ilmu jadinya tersesat. Iyyakum wal ghulu wa fiddin. Enggak boleh berlebih-lebihan dalam hal agama. Berlebih-lebihan makan aja enggak boleh. Berlebih-lebihan dalam hal agama, pengen taat. Tetapi karena tanpa ilmu jadi tersesat. Sholat subuh lagi sehat-sehatnya, ya Allah, sebagai wujud syukur saya kepada Allah, saya tambah enggak cuma 2 rakaat, tapi 5 rakaat. Maksudnya baik, tetapi jadinya tersesat. Ya, kita balikin tujuan kehidupan kita. Alhamdulillah kita diberikan nikmat tauhid, kita diberikan nikmat hidup. Kalau hidup saja, binatang juga hidup. Kalau hidup saja, jangan-jangan kambing lebih mahal dari kita kalau hanya nurutin soal sekedar hidup. Tetapi apa tujuan kehidupan kita? Puncak tujuan kehidupan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan kalian-kalian itu, menciptakan yang hidup-hidup ini, baik yang coklat, yang kuning, kuning langsat, yang hidung mancung, hidung pendek, hidung setengah merasa panjang. Nah, itu. Semuanya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan satu, beribadah. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan didasari dengan ilmu itu menjadi benteng utama di dalam kita terlindung dari kesyirikan. Dan ini rahasianya kenapa baginda Rasulullah SAW dalam dakwahnya dibagi 2 fase. Fase yang pertama fase Makki, fase yang kedua adalah fase Madani. Dakwah di Mekah lebih panjang tetapi hasilnya lebih sedikit. Lebih panjang dakwah dan prioritasnya adalah soal tauhid. Ayat-ayat Makkiyah itu yang turun pokoknya soal tauhid. Itu adalah fondasi. Bahkan sesuatu yang hukum asalnya boleh, waktu itu dilarang. Apa itu salah satunya? Nah ini kebiasaan kita biasanya. Kalau salah melakukan kebiasaan bisa terpeleset kepada kesyirikan. Salah satunya apa? Ziaratul kubur. Ini salah satunya ini, Ustaz. Di awal Islam, karena konsentrasinya adalah fondasi keagamaan yaitu tauhid, membebaskan orang dari perbudakan menuju kepada perbudakan tunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena ini banyak orang datang ke kuburan minta-minta nih. Akhirnya enggak boleh ke kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Dulu saya melarang kalian ziaratul kubur karena imannya masih lemah. Jangan sampai ziarah kubur minta-minta. Yang benar ziarah kubur itu mendoakan. Ala fazuruha, setelah kokoh keimanan, enggak ada kekhawatiran kesyirikan, ala fazuruha, ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul maut. Nah, tujuan ziarah kubur diluruskan, jangan minta pesugihan, minta apa lagi? Minta jabatan, biar jadi ketua RT, biar jadi presiden, biar kepilih caleg. Nah, caleg nih ketawa ini yang caleg. Nah, caleg jangan minta ke kuburan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan merayu kepada masyarakat agar terpilih, jangan minta kepada kubur. Singkat, 3 tujuan ziarah kubur. Yang pertama, mengingatkan akan kematian. Setelah fondasi tauhid selesai. Yang kedua, itu bagian dari kita mendoakan hak orang muslim yang hidup kepada orang yang meninggal. Allahumma ghafir
lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan yang ketiga itu adalah hakkus shadiq wal walidain. Kewajiban teman kepada temannya, kewajiban anak kepada orang tuanya, itu bagian dari birrul walidain. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.